Bagus sekali, ini tema seluruh dunia, FGF Global. Namanya kita gereja yang sudah mendunia, kita semua temanya sama, menunya sama. Ya, cuman chefnya beda, saya Chef Henry, saudara. Dan chef-chef yang lain akan berbicara memberkati kita semuanya. Sudah siap? Amin. Puji Tuhan. Nah, brick by brick itu artinya satu persatu. Diibaratkan dengan kita mau menyusun bangunan, membuat bangunan, kita mulai dari pondasi kan saudara ya. Menyusun batu-batu, kemudian setelah itu ada slope, ada besi di atas pondasi itu. Kemudian disusun lagi batunya satu persatu, disusun supaya bagus ya. Sehingga akhirnya terbentuklah sebuah bangunan yang indah. Itu namanya brick by brick, satu persatu. Kudu kudu sabar, kudu leken, kudu semangat, tapi benar-benar antusias. Seperti diibaratkan seperti itu ya, ngebangun. Nah coba kalau bayangin si batunya itu melenceng satu saudara, ke kanan ke kiri beda gitu. Pasti bentuknya beda, nonjol sendiri. Kalau sengaja ditonjolin boleh, seperti ini kan nonjol, ditonjolin ya pinggirnya ya. Ada nilai seninya, ada arsiteknya. Tetapi kalau membangun ini beda sendiri, nah dia tidak akan berbentuk indah. Nah diibaratkan pula kehidupan kita, dalam masa-masa kita memenuhi panggilan hidup, life in calling, maupun dalam memenuhi janji Tuhan, nah itu harus brick by brick. Satu persatu, dengan sabar, dengan semangat, dengan antusias, dengan penuh semangat, melakukan semuanya dengan baik. Sehingga akhirnya terbentuklah bangunan yang indah. Seperti indah ini ya saudara ya. Di rumah Bapak Ibu semua juga indah sekali bentuknya. Nah pagi ini firman Tuhan terambil di dalam Yosua 4. Yosua 4 ayat 15 sampai 19. Kita akan bacakan Yosua 4. Dan seterusnya ya, mulai ayat 15. Yosua 4 mulai ayat 15. Ini sebenarnya mulai ayat 1 dulu, tetapi gak apa-apa, saya akan potong di tengah. Ayat 1 nanti siang saya akan berkhotbah lagi dengan penjabaran yang berbeda. Karena yang penting ini memang semua juga penting, tetapi yang saya senang di ibadah pagi ini mulai ayat 15 dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, mulai ayat 15 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Demikian. Tuhan berfirman nih pada Yosua. Ayat 16, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu, supaya naik dari sungai Yordan. Ayat 17, maka Yosua memerintahkan kepada imam itu demikian. Keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di atas tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Ayat 19, bangsa itu keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ayat 20, ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Ayat 21, dan berkatalah ia kepada orang Israel, demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Ayat 22, maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Ayat 23. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberangi seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau,
yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Ayat 24, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Demikian bacaan firman Tuhan. Ayat 24 yang terakhir yang bagus sekali. Supaya semua bangsa di bumi ini tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Nah, panggilan hidup kita tuh takut kepada Tuhan kita. Ataupun janji Tuhan supaya kita takut kepada Tuhan dalam menghadapi semua kehidupan ini supaya semuanya rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel ini. Di ayat yang ke-15 tadi, Tuhan berfirman kepada Joshua. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Joshua itu. Supaya imam yang membawa tabut perjanjian itu naik ke atas. Jadi bangsa Israel ini sudah naik ke atas. Semua sudah nyebrang semuanya. Nah, tinggal yang membawa tabut perjanjian itu naik ke atas. Jadi diibaratkan seperti ini, saudara. Ini sungai membawa tabut. Nah, ini darat nih. Jadi naik. Nah, udah siap-siap mau naik. Yang membawa tabut itu. Pada waktu dia melangkahkan di tanah yang kering, maka asalnya itu sungainya kan terbelah ya. Ya, ujung sana, ujung sini. Jadi bangsa Israel sudah naik semua. Nah, pada waktu imam pembawa tabut itu naik, maka air sungai itu kembali bersatu. Orang Israel sudah menyeberang ke darat. Nah, kemudian dia harus berkemah di Gilgal. Kemahnya di sini, dekat-dekat, nggak usah jauh-jauh dari tempat mereka naik tabut perjanjian itu. Kan di batas timur Yeriko atau di Gilgal. Gilgal itu dekat dengan sungai Yordan. Nah, ini tujuannya ada. Tujuannya apa, saudara? Makna rohaninya apa? Yang kita bisa pelajari. Tetapi orang-orang Israel itu juga sudah membawa batu 12. Tiap suku, kan bangsa Israel itu 12 suku ya. Tiap suku membawa satu batu. Mereka sudah naik ke atas membawa batu satu-satu. Segede apa ya, saudara? Ibaratkan ini batu lah. Satu dia bawa. Satu suku dipilih, ditunjuk membawa batu. Kemudian dia susun di pinggirnya. Taruh batunya di sini. Satu, kemudian yang satu lagi taruh lagi di sini. Jadi ada 12 suku, 12 batu yang disusun. Nah, ini brick by brick. Makna rohani dari firman Tuhan seperti ini. Ini ada artinya, saudara. Kenapa bangsa Israel juga harus berkemah di sekitar itu dekat batu dan ada sungainya masih terus mengalir. Karena mereka sudah nyebrang. Tujuannya yang pertama, supaya bangsa Israel melihat. Take a look. Nah, take a look. Tema firman Tuhan saya ini tell history. Tetapi poin yang pertama yang saya mau jabarkan yaitu take a look atau lihatlah. Katakan 1, 2, 3. Lihatlah. Lihatlah, saudara. Lihatlah apa? Lihatlah bahwa Tuhan Allah yang sudah memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Lihatlah. Nah, ada ayatnya yang saya mau baca lagi. Take a look itu lihatlah. Yang pertama ayat 15, saya ulangi lagi, kita akan baca dari ayat 15 sampai 19. Berfirman Tuhan pada Yosua demikian. Ayat 16, perintahkanlah kepada imam tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Yang tadi saya kasih ilustrasi, sudah naik, suruh naik. Kemudian ayat 17, maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian. Keluarlah dari sungai Yordan. Jadi naik nih, keluar.
Nah ketika para imam, ayat 18, mengangkat tabut perjanjian itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Jadi kembali lagi air itu bersatu. Ayat 19, bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan dan pada tanggal 10 bulan pertama mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Nah mereka berkemah nggak jauh-jauh. Batu yang sudah ada mereka susun dengan baik. Nah tujuannya supaya apa? Melihat keajaiban yang sudah mereka terima, yang sudah mereka rasakan. Lihat, ada 12 batu disusun, kemudian dia sudah melewati sungai yang begitu deras. Itu satu keajaiban, itu satu mujizat terjadi. Jadi mereka harus melihat. Take a look. Kalau dulu bangsa Israel kan suka bersungut-sungut ya, suka ngomel, suka komplain. Nah sekarang mereka suruh melihat sendiri nih. Suruh melihat keajaiban bahwa Tuhan itu benar-benar Allah yang perkasa, bahwa dengan tangan Tuhan yang kuat dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahnya. Nah ini makna rohaninya. Kadang-kadang kita sudah terbiasa dengan kehidupan kita setiap hari. Kalau bangsa Israel kan sudah naik ke tanah yang kering, nah mereka suruh lihat mujizat yang dia terima. Nah hidup kita tiap hari itu banyak sekali dipenuhi dengan mujizat-mujizat Tuhan. Seperti kita duduk di sini Bapak Ibu semuanya, bernapas, tidak usah bayar, itu satu mujizat. Itu satu berkat Tuhan. Itu satu tanda bahwa Tuhan itu baik mengasihi kita. Coba Bapak Ibu sekali sedot, berapa tuh? 10.000 gitu. 10.000, hitunglah 1 jam di sini berapa. Orang yang lagi sedang sakit di rumah sakit, itu harga oksigennya kan mahal sekali. Nah tujuan Tuhan membawa bangsa Israel dekat berkemah di situ supaya tetap melihat nih keajaiban yang sudah dia terima. Nah hidup kita pun kadang-kadang tidak melihat sesuatu keajaiban walaupun setiap hari kita mengalami keajaiban Tuhan. Setiap hari kita mengalami berkat Tuhan. Sehat, tidak sakit. Coba kalau kita bangun tidur kadang-kadang bangun sakit kepala. Kan bisa aja terjadi saudara. Kita nggak sakit kepala aja kadang-kadang kita suka menggerutu. Aduh hari ini begini dan sebagainya. Nah bangsa Israel pun diajari Tuhan supaya take a look. Lihatlah engkau sudah mengalami mujizat Tuhan. Nah hidup kita pun setiap hari sama menghadapi kehidupan yang ada. Sekarang misalnya pembantu pulang. Aduh capek gitu ya. Padahal itu satu berkat Tuhan. Kita bisa olahraga, bisa ngepel, bisa apa yang biasanya jarang bergerak. Tetapi kadang-kadang kita melihat dari cara pandang yang berbeda. Kita udah dikasih kesehatan oleh Tuhan, kita tidak menghargai. Bangsa Israel suruh menghargai apa yang sudah dia terima. Lihatlah, take a look. Jadi berkemahlah di situ di Gilgal. Tiap hari dia lihat. Supaya benar-benar dia memahami akan berkat dari Tuhan. Nah yang kedua, yang kita harus maknai dari kisah ini, sudah kita lihat, maka kita harus remember, ingatlah mujizat Tuhan yang sudah diterima oleh bangsa Israel. Ya kan? Dia lewat situ, airnya membelah, kemudian tabut perjanjiannya masih di tengah, orang bangsa Israel menyeberang semua. Nah kita harus ingat nih, bangsa Israel ingat, remember apa yang dia sudah terima dari Tuhan. Kadang hidup kita nggak mau ingat akan kebaikan Tuhan.
dari masa lalu kita sejak kita lahir, dari masa lalu kita, hidup kita bagaimana, hidup kita mungkin jauh dari Tuhan dulu, sekarang hidup kita sudah dekat dari Tuhan. Remember, ingatlah. Nah kenapa bangsa Israel disuruh ingat? Nah dengan satu tugu atau dengan suatu peringatan, yaitu menyusun 12 batu. Coba dimunculkan, ada gambarnya 12 batu. Di situ, nah seperti ini Bapak Ibu semuanya, batu-batu itu ditaruh di situ, kemudian disusun, ya. Nah Tuhan bukan hanya ingin kita melihat, tetapi Tuhan ingin kita ingat selalu. Jadi dibikinlah batu ini disusun. Batu peringatan itu didirikan supaya menjadi momen yang selalu diingat dan dikenang oleh orang Israel. Batu-batu ini disusun. Yosua seperti itu, dia memerintahkan, lihat batunya disusun. Inilah batu kenangan. Dan harus ingat. Ingatnya apa? Nanti ada seterusnya, saudara. Supaya pada waktu engkau punya anak, ingatlah, inilah tugu peringatan bahwa Tuhan sudah memimpin menyeberangi sungai Yordan. Jadi buatlah batu peringatan ini. 12 batu, 12 suku Israel membawa batu disusun-susun semuanya. Nah pada waktu kita hidup, dibaptis, kita sudah lahir baru, ingat bahwa Tuhan tuh sudah menebus kita dari masa lalu kita. Ingat dengan apa? Kita memberikan sertifikat. Ya kan? Bapak Ibu waktu dibaptis, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptiskan engkau dalam kematian dan persamaan dan kebangkitannya. Jeburin, angkat. Itu ingat tuh bahwa engkau sudah dicelupkan. Itu peringatannya. Tapi kadang-kadang kita suka nggak ingat berbuat yang kembali lagi ke yang lama. Nah bangsa Israel sengaja dibikin tugu peringatan itu. Ada 12 batu. Tujuannya supaya terus diingat. Sampai sekarang batu itu ada. Saya belum pernah nyari sih di sana saudara ya. Coba nanti kapan-kapan kita cari ini. 12 batu ini ada nggak? Saudara ada yang mau nyari nggak? Bersama saya. 12 batu. Ada ayatnya kan saudara ya? Ada. Ya kita baca. Ayat 20 dikatakan, ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Ayat 21, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu tuh bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu itu? Mereka kan beranak pinak setelah itu. Gilgal, kemudian pergi lagi nanti kemana berperang. Nah ini batu ini ada, jadi anaknya tuh ditunjukkan, diajarkan bahwa ini Allah kita nih sudah menolong kita. Anak-anakmu bertanya kepada ayahnya. Kadang-kadang ayah pada zaman sekarang gak mau pusing. Ayah arti ini Alkitab ini apa? Oh nanti. Saya lagi sibuk atau saya lagi gak punya waktu. Ayahnya ini gak mau ngajarin. Ayah, bapak-bapak zaman sekarang mempunyai tanggung jawab yang besar. Untuk mendidik anak-anakmu, memberikan warisan generasi berikutnya dengan firman Tuhan. Beritakanlah kabar baik, kasih tahu kepada anak-anakmu. Kemudian anaknya akan memberitahu kepada anaknya lagi. Jadi dari generasi ke generasi ini ada sebuah tugu peringatan itu. Ada nilai-nilai kehidupan yang diberikan, diajarkan kepada keturunan selanjutnya. Itu tujuan firman Tuhan, break by break, pelan-pelan, satu-satu. Dari ayah ke anak, dari anak ke anaknya lagi, dan seterusnya sampailah ke kita sekarang semua. Zaman dulu mereka begitu saudara. Saudara mau mengajarkan kepada anak kamu? Amin? Amin saudara. Ya penting itu buat generasi kita. Jadi generasi kita tuh punya nilai-nilai kehidupan. Punya nilai-nilai firman Tuhan.
Kadang-kadang kalau udah di negara maju, saudara ya, seperti di Jepang, di Korea, apa di sana, itu firman Tuhan tuh terpotong. Nggak salah, kemarin saya dengar di Korea itu kan zamannya waktu itu terjadi revival, kebangunan rohani. Ada pendeta-pendeta besar kan, Yonggi Cho, siapa dan sebagainya. Mereka udah sepuh sekarang. Tetapi kelihatannya mungkin nilai-nilai kekristenan itu tidak diwariskan ke bawah. Ya, orang muda anak-anak muda di Korea itu, kan kita dengar saudara selintas ya, itu jauh dari Tuhan. Jadi generasi ke generasi itu diabaikan. Jauh dari Tuhan, mereka nggak mau hidup benar, mereka tidak mau berkeluarga, pokoknya kumpul-kumpul udah bubar. Indonesia bersyukur, kita punya gereja juga bersyukur, dan sebagai yang sudah lansia, sudah sepuh, dan bapak-bapak yang sudah sepuh juga mau mewariskan nilai-nilai ini kepada generasi kita semua. Berikan pengajaran I grow, I care, saudara ya. Pada yang muda-muda, yang belum ikut I care, I grow, ikut I grow. Tujuannya apa? Ada batu peringatan. Bahwa Tuhan Allah kita Allah yang besar, Allah yang perkasa, yang sudah menolong bangsa Israel menyeberang Laut Teberau pada zamannya Musa, kemudian pada zamannya Yosua menyeberang Sungai Yordan. Dan seterusnya saudara, mujizat demi mujizat sudah terjadi. Nah, kadang-kadang hidup kita tuh sekarang mungkin karena kesibukan dan sebagainya jadi ke anak-anak kita nggak urus. Tapi di sini pada waktu itu Yosua bagus sekali, bikin 12 batu. Semua orang bisa lihat. Jadi Tuhan bukan hanya ingin kita melihat, tetapi ingin kita juga ingat. Katakan satu dua tiga, ingat. Ingat akan mujizat, akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan. Ingat bahwa engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan dari sakit. Ingat. Armawan. Waktu itu siapa yang bangga punya Tuhan Yesus di dalam hidupnya boleh lambaikan tanganmu. Kalau disebut boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Datang ibadah tiap Mari minggu kita rajin. penuhi tempat ini dengan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Yes. Banyak orang yang dulu sakit seperti Pak Armawan mungkin nggak bisa seperti dia lagi. Karena dia seperti Bahwa normal. kau tak tertandingi oleh apapun yang Itu ada di ingat. dunia ini Tuhan. Dan kami Kebaikan terima Tuhan. kemenangan Itu yang ingat dari akan kepadamu. mujizat yang sudah dia terima. Dia datang ibadah hari ini. Bahkan sudah dibahas dengan istrinya saya. Saya sangat bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan. Jadi masalah atau pergumulan hidup apapun yang kita hadapi seringkali membuat kita lupa berjalan bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu sudah menyertai kita. Ya kan? Kadang-kadang kita menghadapi masalah pergumulan hidup. Kita hanya melihat masalah itu. Tetapi mujizat pertolongan Tuhan yang kita sudah terima. Sudah lupa. Devi juga dulu sudah sakit. Sekarang sehat. Ingat. Dia sampai terus menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Sampai sekarang. Dia kabar baik. Ya luar biasa Tuhan kita. Jadi ingatlah apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kadang kita diberikan kerjaan yang begitu menumpuk, begitu sibuk, hingga kita lupa Tuhan. Tuhan, ntar dulu ya, aku lagi sibuk nih. Kerjaanku ramai. Mari sama-sama kita katakan. Tuhan, nggak ke gereja dulu. Suruh maaf nggak ke gereja. Itu kurang tepat menurut saya. Sesibuk apapun, nanti kalau Tuhan bilang, udah kerjaanmu, sambil bertepuk tangan di atas kepala jangan kerjaan. Baru komplain ke Tuhan. Oh, Tuhan tuh nggak adil, Tuhan tuh nggak mau bantu saya. Kerjaanku lagi sepi, kok Tuhan nggak mau tolong. Juga anak muda yang lagi kami ujian, Kau yang terlebih sekolah, besar di antara segala-galanya. nilainya misalnya nggak Kau lulus. lebih besar daripada Plan. rasa sakit kami. Tapi kalau Kau lebih ujiannya besar sibuk dan daripada sebagainya, apapun dia yang kami alami Tuhan. Nah itulah kadang-kadang manusia seperti itu. Kenapa kita harus ingat Tuhan? Seperti di bumi dan Tujuannya supaya seperti bangsa Israel ada 12 tugu itu, saudara. Nah jadi Tuhan itu selalu akan menolong hidup kita. Katakan amin saudara. Jadi ada satu kisah pada waktu itu.
Mari sambil Tuhan bagaimana menyembuhkan orang kusta. Tuhan menyembuhkan memberi makan 5.000 orang. Tetapi murid-muridnya kadang-kadang lupa pada saat dia ada dalam sebuah perahu, badai besar terjadi, Tuhan Yesus lagi tidur. Lupa, panik saudara. Taunya Tuhan ada. Nah, dia murid-muridnya tiap hari bergaul dengan Tuhan. Nah, hidup kita pun kadang-kadang seperti itu, lupa ada Tuhan. Kita berjuang sendiri, pusing sendiri. Kita bersama dengan Tuhan tuh sebenarnya nyaman hidup ini. Asal kita ingat, kita selalu bersama dengan Tuhan. Pada zaman sekarang Tuhan berbentuk apa? Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kerjakan, ada Roh Kudus. Bersama dengan Tuhan, Roh Kudus ada, maka Tuhan akan menolong kita. Nyaman saudara, pada zaman anugerah nih sekarang. Anugerahmu mempersona hidupku, tadi lagu yang sudah kita nyanyi. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempersonaku. Dan seterusnya. Ya. Nah, Pengkhotbah 12 ayat 1a dikatakan, Pengkhotbah 12 ayat 1a dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Pengkhotbah mengatakan seperti itu. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sejak muda engkau harus ingat terus. Jangan udah tua baru ingat, ya boleh aja sih. Tapi kadang-kadang ada yang udah di rumah sakit baru ingat, oh Tuhan ampuni aku, udah di selangnya di mana-mana gitu ya saudara. Ya boleh aja. Tidak ada kata terlambat, tetapi firman Tuhan katakan seperti itu. Pada waktu engkau muda, ingat Tuhan. Rajin melayani Tuhan. Tadi yang muda-muda memuji Tuhan saudara ya. Rajin bagus. Ingatlah akan penciptamu Tuhan. Begitu luar biasa. Nah yang ketiga, yang terakhir saudara. Yang pertama apa tadi? Lihat. Take a look. Yang kedua apa? Ingatlah. Remember. Yang ketiga, teach atau ajarlah. Udah lihat, udah ingat, ajarin ke anak-anakmu, kepada tetanggamu, kepada orang-orang di sekitarmu, ajarin. Yosua 4 ayat 22, 23, 24 dikatakan, maka haruslah kamu beritahukan, tuh, beritahukan, di bold, kepada anak-anakmu. Begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, ya kan? Tabut perjanjian dibawa di tengah-tengah, orang Israel nyebrang. Imam Lewi mengangkut tabut itu, diam di tengah. Sungai terbelah. Bangsa Israel lewat. Berkemah, ingat. Kemudian yang terakhir pesannya itu, haruslah beritahukan pada anak-anakmu. Bangsa Israel telah menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering. Ayat 23 katakan, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Pada waktu itu laut Teberau. Kemudian 24, supaya semua bangsa di bumi ini tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Beritahukan. 1, 2, 3 katakan, beritahukan. 1, 2, 3. Nah beritahukan, tepuk temannya sebelahnya, ayo beritahukan kepada anak-anakmu, beritahukan kepada tetangga, beritahukan. Ya, beritahukan, ajarlah. Ajakin tetanggamu, mungkin belum pernah ikut I Care. Beritahukan, ajar. Atau ya dari sini suruh anak-anaknya dulu ya. Memang keluarga dulu yang harus diprioritaskan. Nomor 1 keluarga, nomor 2 pekerjaan. Di dalam pekerjaan pun beritahukan bahwa Tuhan Allah kita Allah yang luar biasa. Kalau kuliah, beritahukan kepada teman-temanmu dimanapun kau berada. Bahwa Tuhan itu baik yang sudah menolong kita. Ibu-ibu dimanapun kau berada, beritahukan kepada teman-teman ibumu semua, jangan bergosip.
Jangan hanya ngomongin orang, kadang-kadang ibu, maaf, ibu-ibu kadang-kadang mesti sehari ngeluarin berapa? 10.000 kata. Gak ada kata yang dikeluarin 10.000, tinggal 9 ribuan lebih kata-katanya yang terakhir, si eta teh kita teh, situ. Nah, jangan seperti itu. Beritahukanlah kabar baik. Tuhan gitu tuh baik. Kebiasaan saya kalau saya pergi ke luar kota, kemana ketemu orang, beritahukan kabar baik, saudara. Teman muslim, teman siapa, kan seringnya ngajak ngobrol, nyanyi, dan sebagainya, saudara. Atau udah kebiasaan kali ya, cerewet. Tapi itulah makna daripada kekristenan, makna daripada kita mengikuti Yesus, beritahukanlah. Pergilah, beritakanlah kabar baik kepada seluruh bangsa. Sampai Tuhan Yesus datang, bahwa Tuhan akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Nah, mengajarkan kepada generasi berikutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan ini. Generasi selanjutnya. Jangan sampai generasi-generasi putus. Banyak sekarang kan retreat, youth, retreat, TYC, anak-anak muda. Bagus sekali di negara kita tuh Indonesia. Gereja-gereja bertumbuh, AFJF, ada gereja lain juga membawa anak-anak youth kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur, salut kepada negara kita, pemimpin-pemimpin kita, gereja-gereja kita. Kemarin saya ke Korea itu, saudara, aduh rasanya sedih. Ke Jepang di waktu itu pas kita dengar kan ada kalau pergi kemana ada orang ngomong tour guide. Di sini mah anak-anak mudanya cenah hidup-hidup aja ya, sama-sama hidup udah kalau nggak suka ya pergi lagi gitu. Kayak mbak atau binatang gitu, saudara, gak senang pergi lagi. Jadi gak ada ikatan pernikahan. Gak ada ikatan kekeluargaan. Gak mau punya anak lagi. Itu bahaya tuh, saudara. Nah, kalau ini Yosua mengajarkan kita supaya beritahukanlah kepada anak-anak kita. Nah, sekarang ayat yang terakhir, Ulangan 6 ayat 7 dikatakan. Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang, tuh saudara, kepada siapa? Anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bagus ayat ini, saudara. Kita punya tanggung jawab kepada keluarga kita, anak-anak kita. Mengajarkannya berulang-ulang. Kadang-kadang orang tua dengan anak memang gak nyambung. Susah nyambungnya zaman sekarang. Jadi kita harus sebagai orang tua tuh cerewet sedikit lah. Berulang-ulang kan kadang-kadang si papa teh cerewet. Si mama juga cerewet. Tapi itulah firman Tuhan yang harus kita lakukan. Tapi memang bahasanya mesti enak, saudara. Anak tuh bahasa zaman sekarang, anak sekarang dengan anak zaman dulu mungkin beda, saudara. Nah, dipenuhi dengan drakor-drakor, dipenuhi dengan TikTok, dipenuhi dengan apalah, nggak nyambung. Si papa mah udah kuno, papa mah udah cerewet, udah diem aja papa. Tapi kita nggak bisa gitu. Selama kita hidup di dunia, orang tua berkewajiban tadi mengajarkan berulang-ulang akan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang diajarkan seperti itu. Kalau bapaknya udah senior jadi presiden direktur, ajarkanlah ke anakmu, ke anak-anakmu berdagang yang benar, berbisnis yang benar, jangan curang. Ajarkan itu. Kalau engkau seorang ibu rumah tangga, ajarkanlah kepada anak-anakmu dengan sabar. Kadang-kadang mendidik anak-anak gak sabar sekarang, anaknya aktif sudah. Di cucu saya aktif kemana-mana 2 tahun, mau 2 tahun tuh. Mungkin orang tuanya capek. Tapi lah ajarkan yang benar. Tuhan maunya seperti berulang-ulang. Apabila engkau duduk di rumah. Kalau duduk di rumah jangan diam-diam. Kadang-kadang bapaknya pegang HP. Anaknya pegang HP. Gak ada nilai-nilai yang diajarin. Lagi makan juga sama. Habis omongan mungkin ya. Jadi udahnya pegang HP. Yang jauh jadi dekat.
Yang dekat jadi jauh. Kalau udah pegang HP seperti itu. Tapi Tuhan mau seperti ini. Ajarkan berulang-ulang. Kau duduk di rumah, kau dalam perjalanan, naik mobil bersama, atau naik motor bersama, bisa ngobrol pelan-pelan. Itulah Tuhan yang mau ajarkan kita. Jadi yang pertama harus lihatlah, yang kedua harus ingatlah, yang ketiga harus ajarlah, saudara. Itulah break by break. Pelan-pelan, satu-satu diajarin. Supaya generasi kita menjadi generasi terang, generasi indah. Kita membangun bangunan yang luar biasa bagusnya. Keluarga kita menjadi keluarga yang teladan. Keluarga kita bukan menjadi keluarga yang menjadi batu sandungan, tetapi keluarga teladan.